artinya yang berputus asa. Maka dia disebut iblis dari berputus asa. Ini terhadap syaitan, ya, yang dia memang tidak lagi mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, dan dia bakal sampai selama-lamanya di neraka. Maka disebut iblis yang berputus asa. Sedangkan syaitan ini, syaitan besar iblis contohnya. Nah, pasukan iblis itu dengan syaitan dari kata-kata syaitan yang artinya jauh dari ajaran Allah. Makanya syaitan ini ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Ikulin nabi adun syayatin dan insi wal jin. Setiap nabi itu mempunyai musuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin yang dia jauh dari ajaran Allah disebut dengan setan. Makanya ada jin yang penjahat. Manusia yang jauh dari ajaran Allah juga disebut dengan setan. Jadi ini iblis yang berdampak paling besar, yang terlaknat sampai hari kiamat dan kekal selamanya. Ini punya pasukan namanya setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Orang-orang yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin itu ada namanya jin marid, pembangkang. Pembangkang, ifrit yang sangat durhaka. Makanya jin yang paling jahat itu jin ifrit. Ifrit tadi yang sangat luar biasa pembangkang dan durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jin itu dari kata-kata jana yang tidak nampak. Jadi setan itu pasti jin belum tentu setan. Nah, gitu apanya. Jadi karena minal jinni mafasatu fiha, iblis itu dari kalangan jin, dan dia itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang fasik. Jadi itulah bedanya iblis. Ini tingkatan yang ini sampai dikatakan iblis karena dia berputus asa dari rahmat Allah, tidak akan ada lagi ampunan. Kemudian syaitan ini adalah orang yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari kalangan jin dan manusia. Kemudian jin itu adalah makhluk Allah yang tidak nampak, yang terhalang, disebut dengan jana, yang artinya memang sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini sekilas tentang permasalahan iblis, setan dan jin. Kemudian masalah pemburu hantu. Dalam Islam tidak ada pemburu hantu, yang ada pemburu pahala. Itu yang ada, pemburu pahala, seluruh baik cari pahala. Dan bukan kerjaannya untuk sibuk ngeribetin rumah orang. Itu sebenarnya. Jadi kalau dicari-cari ke tempat, maka saya katakan kalau ada yang mengatakan di sini ada jinnya, di sini ada jinnya. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami tolak kesaksiannya. Bahkan ada yang menafsirkan menolak kesaksiannya, bahkan ada yang menyatakan membatalkan syahadatnya. Kenapa? Karena jin itu tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Nah, kalau jin itu bisa dilihat dalam bentuk aslinya, ini akan penuh semua. Kenapa? Kok cuma di situ? Yang lainnya mana keluarganya, mana anaknya, mana ininya? Karena jin itu, bayangkan, kita beranak satu, jin itu beranaknya 10. Kita udah mati, jinnya belum mati, berlebih panjang. Harusnya mereka lebih padat daripada kita. Cuma kok nampaknya satu-satu, nengkreng satu. Padahal kalau dibukakan semua, ini penuh ini dengan jin semua. Makanya dikatakan siapa yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, dia adalah pembohong. Kami tolak kesaksiannya. Itu seperti itu dia. Jadi tidak ada istilahnya itu untuk menjadi pemburu hantu. Dan caranya Allah alam ditimbang dengan syariat itu tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Pertama, untuk mendapatkan itu kadang-kadang dia menggunakan energi. Nah, energi biasanya lebih dominan adalah menggunakan kekuatan energi jin. Makanya seorang ruqyah tidak bisa meradar. Jadi kan kita lihat orang mengobati, begitu mengobati dia cari begini, dia pakai radar. Seorang ruqyah tidak bisa meradar. Kenapa? Karena memang belum. Makanya ketika ada orang mengobati begitu megang, mencoba. Kenapa? Karena unsur kekuatan yang ada pada diri dia berlaga dengan si pasien. Pasien punya kekuatan jin, dia juga punya kekuatan itu, makanya tercampak-campak. Tapi insya Allah seorang ruqyah itu tidak pernah untuk tercampak ketika megang orang, kecuali kena tendang, baru tercampak. Tapi kalau begini nggak tercampak. Makanya bukan pernah alhamdulillah ruqyah biar kerasukan berapa mantra, jadi gini-gini kan gitu. Ya kita tenang aja, kenapa ya? Bolong aja nggak ada masalah. Kenapa? Unsur kita nggak ketemu dengan unsur dia.
Kita hanya pegang Quran aja, kita hanya membaca Al-Quran. Makanya orang yang sering yang terkena gangguan jin itu sensitif. Makanya kalau ada orang nanti merantau ke tempat lain, dia bawa pegangan, itu yang kena duluan. Karena ketika dia bawa itu, dia bawa pegangan. Ibaratnya, kalau logikanya begini, saya mau merantau ke sana, saya bawa preman saya kiri kanan, pergi saya ke daerah orang, ditengok sama preman sana, kayak kan gaya kawan nih, gitu, dihajarnya duluan. Malah yang nggak bawa pengawal itu tenang-tenang aja, tapi yang dia tunjukkan pengawal itu yang dihajar sama preman sana. Makanya kalau kita bawa pegangan-pegangan kayak gitu, sesama jin tidak boleh bergabung. Sesama jin akan langsung lihat itu, ini ada di pegangannya. Dia tes, itu yang kadang-kadang nanti tiba-tiba nyekek diri, kenapa? Karena dia masuk wilayah orang. Jadi sebenarnya seperti itu, dia punya unsur ketemu dengan unsur. Jadi di dalam syariat Islam itu tidak pernah lihat semua. Kalau kita mau cerita ikut para salafus saleh ya, ikut para ulama, ikut para nabi, ikut para rasul, tidak pernah para ulama itu yang masukkan jin ke dalam botol. Ada kerjaan mereka. Ada kerjaan. Sudah ada, saya akan cari. Bagaimana ini? Mereka hanya membaca ruqyah, membaca Imam Ahmad rahimahullah ketika ada seorang khalifah, anaknya kerasukan, pergi panggil Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi tidak bisa, dia katakan bawa aja terompaku ini, bilang sama dia, kata Imam Ahmad, kau mau keluar atau digampar pakai terompak ini 70 kali, dibawa ke sendalnya. Langsung dia katakan, kata Imam Ahmad, kau mau keluar dari tubuh ini atau kau akan ditampar pakai sendal Imam Ahmad 70 kali? Apa kata si tadi yang kerasukan? Imam Ahmad yang menyuruh, jangankan keluar dari tubuh ini, keluar dari negeri ini juga saya akan keluar. Imam Ahmad adalah orang dekat kepada Allah dan kami tunduk kepada orang-orang dekat kepada Allah. Langsung keluar. Nah kemudian beberapa lama udah meninggal Imam Ahmad, kemasukan lagi, dibawa lagi sendalnya. Kau mau keluar dari tampar begini? Ketawa, aku takut bukan sama sendalnya, sama pemilik sendal itu. Nah, jadi itu sebenarnya yang harus dipahami. Gitu. Jadi artinya memang kekuatan kepada Allah itulah yang kita pesan. Jadi para ulama itu nggak ada yang pakai macam-macam dengan bacaan, dengan pukulan, dengan ini nggak ada yang tenang ya di sana. Dan tidak ada yang dari jarak jauh kecuali dengan doa. Pulang aja. Nanti dia begini kali sedikit. Top, masalah di sana nggak ada. Imam Ahmad itu pernah ada seorang sakit istrinya, dia minta Imam Ahmad untuk meruqyah, mengobatinya. Dan kata Imam Ahmad cari yang lain. Nah, begitu apa yang mereka cari yang lain. Yang lebih doanya. Sementara aku saya itu lagi butuh dengan doa. Akhirnya dia kecewa. Ditanya oleh istri Imam Ahmad ada apa? Dia katakan aku minta Syekh untuk mendoakan, tapi beliau tidak mau datang ke aku. Pulanglah katanya. Karena istrinya tahu Imam Ahmad masuk dalam mihrabnya itu, ruangan ibadah itu berdoa. Sehingga ketika pulang ke rumah, alhamdulillah si wanita tadi telah, si laki-laki tadi telah sembuh. Jadi bukan dia jarak jauh, memang doakan itu dari mana saja pun bisa. Tapi bukan, bentar saya tarik dari sana ya. Enggak ada. Jadi pertanyaannya, kita mau cara Nabi, cara Nabi Nabawi, cara para ulama, atau caranya orang sekarang? Kalau cara orang sekarang macam-macam. Masuk ke dalam kambing, masuk ke dalam telur, masuk ke dalam ini, masuk dalam botol, masuk dalam dandang, masuk dalam kuali, semuanya dimasukkan. Tapi orang Islam tidak ada, cukup dengan doa, dan tidak bisa ruqyah jarak jauh kecuali teleponnya ditinggalkan di kupingnya. Nah seperti itu dia. Yang ada adalah kekuatan doa. Jadi itu tidak ada di dalam syariat Islam yang menjadi seperti itu. Apalagi ditangkal, sudah ditangkapi semua, tag dan rumah ini bebas jin. Itu kan biasanya pasang stiker dulu. Tidak ada rumah yang bisa bebas, itu tidak ada. Tidak ada yang bisa bebaskan itu. Pagar apa? Jadi ada pernah seseorang itu sakit, pernah jumpa dengan kami, katanya rumahnya dipagar, apa segala macam, ditempel, ditangkapi semua, mahalnya itu 1 jutaan lebih. Jadi saya bilang, begitu kerasukan lagi, wah ini bukan jin yang lain ini, bukan jin yang dulu ditangkap. Namanya kita dibodoh-bodoh, orang nggak nampak. Awak dengan sorbannya itu yakin aja, oh ini jin yang dulu, bukan yang dulu, yang baru nih. Seperti itu. Jadi memang kita yang akhirnya dibodoh-bodoh itu, makanya Islam itu mengajak kita untuk menggunakan hati dan itu mungkin jawabannya. Jadi saya punya waktu 15 menit lagi mungkin ya, kita menjelaskan tentang Saya bertanya sedikit mungkin ada nih rekan-rekan Warsiti sama
sama saudara yang di sini juga ingin bertanya. Cuma mungkin enggak selintas, enggak terlintas. Tadi Pak Ustadz mengungkapkan tentang waktu Imam Syafi'i Pak Ustadz yang mengatakan itu tidak bisa melihat yang gaib-gaib jin-jin. Oke, itu berarti itu kesaksiannya itu kalau yang mengatakan bisa melihat itu ditolak Allah. Jadi Pak Ustadz dan saya Pak Ustadz, sedangkan sekarang ini semua kita tahu seperti acara di televisi yang Ustadz Epati saat ini dia mengatakan bisa melihat menggambar. Berarti itu suatu kebohongan Pak Ustadz. Dan suatu kebohongan dan itu merupakan suatu kata pembodohan massa Pak Ustadz. Dan karena itu membawa background Islam, seorang Ustadz bisa melihat merasakan, oh di sini ada. Kemarin saya lihat waktu itu ini dari Prabu apa itu? Lupa saya. Prabu ini di sini ada, ini kuburan terus susah ke tanah. Jadi yang saya tanyakan, jadi yang gimana? Coba Pak Ustadz, sedangkan itu seorang Ustadz mati. Ya, saya kira Pak Ustadz nanti itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Ustaz sedikit. Yang ditanyakan tadi, saya menanyakan apakah memang itu Ustadz yang menyampaikan atau melaksanakan terhadap Ustadz itu sendiri, apakah itu dia dosanya itu bagaimana Ustaz? Apa dia bagaimana ya membilangnya Ustaz ya? Apakah dia berdosa, apalagi mematokkan harga dengan harga yang setinggi-tingginya dan istilahnya menyesatkan bahkan sampai memiskinkan orang yang diobatinya itu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuda. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapak-bapak sekalian sudah tahu siapa saya dan mungkin saya juga salah satu pasien Ustadz. Begini Ustadz, kemarin Ustadz meruqyah saya sendiri. Setelah pulang, ini berhubungan dengan yang kata Ustadz bilang, kalau kita melihat setan atau sebangsanya itu kesaksiannya ditolak. Tapi saya pribadi saya tidak tahu, itu mungkin sugesti diri saya sendiri, saya tidak paham. Ketika saya tidur, saya melihat seorang nenek-nenek diikat rambutnya, atau mungkin karena berhubung saya sakit, saya tidak mengerti. Nenek-nenek dan anak-anak mengintip saya. Itu saya tidak paham atau gimana. Selanjutnya kemarin sore itu kakak ipar saya sendiri itu ketika berfoto, ada sesosok makhluk halus perempuan atau sejenisnya, saya tidak mengerti. Itu langsung saya lihat. Setelah saya lihat, itu HP bergetar dan tidak ada lagi foto tersebut. Sementara di HP itu otomatis foto itu tersimpan kalau kita di foto, tapi itu langsung hilang. Mohon penjelasannya di sini dari Ustadz, berhubung saya tidak mengerti hal-hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon maaf kepada kita semua, juga kepada Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan saya terlampau pribadi. Yang saya alami, kebetulan kalau malam yang paling sering mimpi yang saya alami itu tidak bisa membuka mata. Itu boleh dikatakan walaupun tidak rutin, itulah yang dan sangat menyesakkan kepada saya. Dan yang paling seringnya muncul itu kalau tidur siang. Jadi saya tanyakan orang, katanya Bapak lantaran terlampau lama ketiduran sudah dilangkai matahari, itu jawabnya. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, apakah itu pengaruh jinkah itu atau ada sesuatu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, saya langsung aja. Kemarin
saudara saya melihat saya, mungkin simpati melihat saya sakit, jadi membawa seorang ustadz tersebut memberikan tasbih itu langsung pegangannya ke saya. Itu gimana Ustadz hukumnya? Saya di Ustadz tersebut menyebutkan ini kau pakai saja. Itu gimana hukumnya Ustadz? Dijawab dulu lah, dijawab. Nanti saya catat pertanyaan itu satu terang. Pertanyaan Ustaz ini. Pak Ustaz, mohon maaf. Kalaulah umpamanya ada orang, ini kan rumah kita ini kan baru dibangun. Jadi kalau cerita kita nanti sama jemaah atau umat-umat, juga bapak-bapak, ada penampakan di dapur Ustaz katanya. Ya, itu pas ditanya, ada sering yang melihat. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana supaya itu jangan terjadi lagi? Apa yang dilakukan oleh yang punya rumah? Nah, itu yang pertama. Ini udah ada 10 orang yang bertanya sama saya Ustaz. Nah, banyak nampak dia di rumah itu. Akhirnya kadang-kadang mau pindah dia di rumah itu. Ini kawan ini, dia yang mau pindah, bukan jin dipindahkan kan? Nah, selanjutnya, saya kan pernah tugas di Sibolga sama Ustaz Sauti. Jadi pernah saya jalan begini, Ustaz. Jalan saya, begini saya jalan. Saya ditegur, Ustaz jangan gitu jalannya katanya. Padahal saya begini jalan, karena santai. Kenapa saya bilang? Ustaz bawa tuyul ya katanya. Ini fakta. Nah, jadi banyak. Apakah orang yang sedang berjalan begini Ustaz itu bawa tuyul? Nah, itu yang kedua Ustaz. Ini bukan membuang Ustaz, tapi apa yang dikatakan. Yang ketiga Ustaz, kan sering kita jemaah kita ini pedagang. Jadi takut mereka uangnya hilang karena tuyul. Terus jadi apakah betulnya Ustaz ada tuyul ini yang bisa ngambil uang? Sehingga kadang-kadang uang ini dibalut pula dengan Al-Quran, entah dengan apa-apalah dibalut supaya jangan hilang. Lalu yang terakhir Ustaz, banyak ini, tapi nanti kita lanjutkan. Apakah orang yang sering kemasukan Ustaz lama-lama bisa berakibat fatal pada dirinya? Mohon maaf, banyak kan ada adik saya dulu, dia sering kemasukan lama-lama bisa hang. Nah, ini kan jangan terjadi. Apa yang bisa dilakukan bagi seorang yang sering kena untuk dirinya? Apa yang bisa dilakukannya pertama? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya jangan kena dia? Kan ada dua ini, berarti dari dirinya dan dari diri kita sebagai keluarga dia. Apa yang bisa kita lakukan supaya itu jangan terjadi? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan yang baik. Yang pertama mungkin saya rangkum tentang penjelasan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Bagi siapa yang melihat ini dalam bentuk aslinya, maka kami batalkan kesaksiannya, kami tolak kesaksiannya. Ini maksudnya apa? Bagi orang yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Orang yang bisa melihat jin itu, pertama, orang yang memiliki jin. Yang tadi saya katakan padam sehingga dia bisa merawang, dia bisa lihat jin, dia bisa merasa jin. Yang kedua, orang yang dalam kondisi gangguan jin. Makanya saya katakan dalam kondisi trans, kerasukan, itu dia bisa melihat. Sebagaimana saya katakan tadi, ada yang ketika dia pancasona dia reaksi, itu dia nampak jin yang pada tubuhnya itu tubuhnya hitam, tegap dan tinggi. Atau tadi yang salah seorang petinggi aliansi ketika dia berupiah, dia bisa nampak setiap dia memutar keluar begitu, dia akan nampak kelompatan dari mulutnya itu berbagai macam bentuk makhluk, ataupun dia lihat tadi apa jin yang berjubah di dalam tubuhnya.
Nah ini orang yang dalam kondisi kena gangguan jin. Yang ketiga, jin yang menampakkan dirinya, yang berubah wujud untuk dilihatkan kepada kita. Nah inilah orang yang melihat jin. Tapi kalau dia kemudian yang nampak oleh orang-orang ini kan bukan jin dalam bentuk aslinya. Makanya saya katakan kalau ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, wah ini betul misalnya dia lihat begini, maka saya bilang itu kemampuan jin dia untuk melihat itu tadi. Kenapa? Kalau memang seperti saya katakan tadi, kita buka di literatur agama dan segala macam itu, jin itu jumlahnya lebih banyak daripada kita. Satu anak ada lahir itu udah ada korinnya, ada malaikatnya. Meninggal itu korinnya masih ada. Harusnya jinnya lebih banyak. Jadi kalau dia bisa lihat dalam bentuk aslinya, itu harusnya dia nampak jadi tumpuk-tumpuk di sini. Kayak ini di satu pohon gelantung. Tapi ini kenapa bedanya hanya satu. Maka orang yang bisa melihat jin itu 3. Dia punya badan, dia dalam gangguan, yang ketiga jinnya yang menampakkan diri. Nah orang yang punya badan termasuk ya mungkin Ustaz Soleh Fadil dan sebagainya. Ini yang saya masukkan bahasan ini karomah atau sihir, yang dia bisa ikat mata, kemudian dia melukis, mata dan betul seperti yang lihat bicaranya. Saya katakan ini bagian daripada sihir. Kenapa? Dari mana saya berangkat dapat dari sihir? Dulu pernah waktu beberapa tahun yang lalu saya lihat cara dia mengungkapkannya. Untuk mendapatkan ilmu melukis itu, dia puasa pati geni 3 hari 3 malam. Masuk dalam ruangan, itu dimatikan semua pati geni 3 hari 3 malam. Sampai kemudian datanglah seberkas cahaya masuk ke dalam kepalanya, dan setiap saat itu dia baru bisa semakin tajamlah dia untuk melukis. Maka pertanyaannya saya katakan, karomah itu wali Allah, sihir itu wali setan. Wali Allah itu adalah orang-orang yang dalam beribadahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wali Allah itu orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Makanya dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad kepada mereka semua, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ingat ini standarnya. Kalau kalian mencintai Allah, ikut aku. Berarti syarat mencintai Allah itu ikut Rasul.